Perbedaan antara platform media sosial dari Facebook, dari TikTok, dari Instagram, bahkan sampai YouTube, ya. Biasanya kalau misalkan Facebook itu pemain-pemain lama, para kolonial dan juga para milenial. Di situ, orang-orang lama berkumpul dan pasti akunnya sudah, umurnya udah uzur juga gitu. Tapi Facebook itu lebih banyak mudah dimengerti sama para kaum, milenial dan kolonial ya. Umur-umur yang di tahun 80-an sama 90-an gitu, itu kaum kolonial dan milenial. Nah, lahiran umuran segitu biasanya lebih nyaman ke Facebook gitu. Nah, Facebook sekarang udah ada FB Pro, lagi lebih gampang mudah untuk, mencari rezeki di situ dan bahkan, isi kontennya juga banyak yang kurang bermanfaat tapi dia, banyak berhasil tergantung dari kita sendiri yang ingin, seperti apa dalam berkonsep kontennya di Facebook. Nah, seperti itu gambaran di Facebook, menurut kepribadian saya ya. Nah, terus, setelah itu ada TikTok. TikTok itu lebih mudah untuk membuat kita lebih, eee, FYP atau terkenal, karena TikTok itu, eee, lebih banyak mengunggah dan berandanya itu keluar sesuai algoritma kita yang ada di dalam pikiran kita. TikTok itu sungguh luar biasa menurut saya, karena, apa yang ada di dalam pikiran kita, pas kita cari itu langsung make sense dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Nah, tergantung algoritma kita kemana. Tapi lebih banyak sebagus-bagusnya algoritma kita, pasti di situ ada yang namanya, perempuan joget-joget gitu. Pasti sebagus-bagusnya algoritma kita tentang pengajian, tentang politik, tentang kuliner, tentang itu, pasti ada disisipkan, eee, postingan-postingan yang, eee, perempuan-perempuan joget gitu ya. Ya itu sih hak mereka ya, apabila pengen dilihat gitu. Mungkin dia cara memperbaiki mentalnya, dari situ gitu. Mungkin cara melampiaskan masa lalunya dari situ gitu. Dan juga nggak cuman perempuan, tapi laki-laki juga ada. Termasuk saya masih ya, masih kena sindrom TikTok ya. Kenapa? Karena, di algoritma saya pun di TikTok saya masih masih cukup banyak gitu, eee, perempuan-perempuan yang, eee, joget-joget gitu dan saya udah berusaha hapus tapi masih sulit juga, masih ada dan tapi nggak sampai, kayak sering banget gitu dan algoritma saya sih sekarang lebih ke politik dan juga ke bagaimana caranya membuat konsep konten yang bagus dan di situ banyak iklan-iklan tentang affiliate yang barang-barang yang ingin kita beli ya sesuai konten kreator karena sekarang saya lagi, eee, apa sih namanya, menelusuri dan menseriuskan, konten. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalnya TikTok lebih mudah untuk FYP. Dan kalau misalkan ada lagi selain TikTok, itu ada Instagram. Instagram itu menurut saya, kalau misalkan akun yang udah gede, itu orang yang punya value-nya tinggi, ya. Karena, 20 juta follower TikTok sama, 1 juta followers Instagram, itu lebih berkualitas followers Instagram. 20 juta followers TikTok, kita main ke Jakarta Selatan, itu kita nggak begitu terkenal, ya. Tapi kalau misalkan kita punya 1 juta followers di Instagram, kita main ke Jakarta Selatan, sudah pasti banyak yang terkenal. Kenapa? Karena menurut saya dari segi kalangan TikTok antara Instagram itu, kalangannya sumber daya manusianya pun berbeda dari cara pemikiran dan
secara kultur ya, itu sangat berbeda. Karena TikTok itu lebih mudah untuk FYP, kalau Instagram itu lebih sulit, dan untuk butuh konsisten yang besar itu di Instagram. Tapi kalau misalnya di TikTok tuh gampang, cukup joget-joget, bikin viral, bikin apa, yang lagi booming, yang lagi viral gitu, lagu, cuman cukup pampang muka tanpa ngomong, tanpa ada kualitas konsep yang bagus, udah bisa FYP. Dari situ cara sumber daya dan kultur di platformnya pun beda-beda. Ya, jadi kalau misalkan itu Instagram lebih baik menurut saya dibanding TikTok ya. Tapi kalau misalnya mau yang mencari ketenaran dalam media sosial aja, ya di TikTok lebih mudah dan lebih mudah untuk mencari duit juga di TikTok ya. Nah, selain itu ada YouTube. YouTube itu semua dari kalangan bisa masuk karena AdSense-nya juga sungguh luar biasa di YouTube. Tinggal bagaimana kita memperbaiki kualitas konten kita dari segi kamera, dari segi audio, dari segi gambar, dari segi angle, dari segi materi. Itu kalau misalnya YouTube bisa meledak. Kenapa? Karena AdSense-nya gede banget ya. Apalagi di YouTube sekarang udah ada short dan lebih mudah dengan video-video pendek aja itu bisa meledak gampang banget ya. Jadi setiap platform media sosial tuh ada punya ciri khas karakternya masing-masing. Mulai dari Facebook, TikTok, Instagram, bahkan sampai YouTube itu mereka punya karakter yang berbeda-beda ya. Oke, semoga sharing ini bisa menginspirasi dan bisa menjawab pertanyaan teman-teman, dan apabila ada pertanyaan bisa langsung komen aja, kita sharing ya. Dan ini adalah menurut apa keyakinan saya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.